Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinus Putro, NIM 20101037 dari kelas 1.08B. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang astronom. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu Stream and Files. Nah, stream itu sendiri adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Lalu ada input-output this file dengan stream. Akses this file melalui program C++ membutuhkan susunan kelas seperti stream yang berfungsi sebagai input untuk membaca data dari this file, offstream berfungsi sebagai input sebagai output untuk menulis data ke this file, lalu ada fstream berfungsi sebagai input dan output. Nah, lalu ada pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Formatnya itu sebagai berikut. Itu bisa menggunakan ifstream, offstream atau fstream, terus nama objek streamnya dalam kurung nama file.txt. Lalu selanjutnya, ini contoh penggunanya itu ada baris ke-15. Terus contoh untuk menampilkannya adalah baris ke-18, seperti ini formatnya. Nah, terus menggunakan perintah open dan close. Proses pembuatan objeknya bukan untuk menggunakan untuk menulis atau membaca data dapat dituliskan dengan format sebagai berikut. Bisa pakai ifstream, offstream atau fstream, terus nama objeknya. Terus setelah objeknya dibuat itu, kita pakai penggunaan membuka file dengan perintah open. Itu menggunakan nama objek open, terus nama file tadi apa. Terus no to file. Dengan komen perintahnya itu nama objek.close. Nah, contoh penggunaannya itu ada pada baris ke-12 dan ke-21. Selanjutnya adalah menulis suatu objek ke file. Menulis suatu objek ke file itu menggunakan fungsi write. Contoh format penulisannya itu sebagai berikut. Nama objek stringnya .write dalam kurung char bintang, dalam kurung nama objeknya yang biasa ya, bukan yang string, terus size of dalam kurung nama objek. Nah, kalau ada menulis, ada juga membaca ya. Tadi kalau menulis itu pakai write, kalau membaca itu pakai read. Ini. Kurang lebih sama kayak tadi, cuman yang write itu kita ganti dengan read. Nah, contohnya pada baris ke-27 ini. Untuk yang write tadi pada baris ke-25. Kelas objeknya tulis, .write dalam kurung char. Terus nah, nama objek yang biasanya itu P1, terus size of dalam kurung P1 lagi nama objeknya. Oke, selanjutnya, kalau lebih dari satu objek itu gimana? Nah, kita pakai fungsi perulangan yang ada pada baris ke-32 ini, do sama while-nya. Untuk mengakhirinya kita pakai fungsi end of file pada baris ke-45. Nah, selanjutnya ada file pointer, yaitu file pointer ini berfungsi untuk mengatur di mana kita mulai menulis atau membaca file. Namun sebagai data tertentu atau ingin mengganti isi suatu data. Fungsi CKG dan TLG untuk mengatur dan memeriksa get pointer. Fungsi CP dan TLP untuk mengatur dan memeriksa put pointer. Nah, fungsi CKG itu penulisannya seperti ini. Nama objek stringnya .ckg, bisa pakai CKG atau CP, dalam kurung posisi, ios, .2.2, bisa pakai begin, back, card, atau end. Begin itu menunjukkan pointernya dari awal file, current itu menunjuk ke posisi sekarang, dan L itu menunjuk pada bagian akhir. Nah, yang TLG dan TLP-nya itu kurang lebih seperti ini penulisannya. Cukup dengan nama objek stream pakai .tlg atau .tlp. Nah, contoh penggunaan CKG-nya itu CKG-nya itu pada baris ke-34 ini. File.ckg dalam kurung post. Nah, untuk menunjukkan posisi pointernya sekarang itu kan tadi pakai tel ya, pakai tel gini. Cukup pakai nama ininya, nama objek biasanya,
dari kelas nama objek dari kelas fstream-nya, terus dari kasih .tlg. Nah, kurang lebih itu dari modulnya. Sekarang kita lanjut ke flowchart yang akan saya buat ke programnya. Nah, dimulai dari start, lalu untuk inputnya itu ada kelasnya BWF, karakternya player, terus float seeding atau unggulan. Lalu ada input lagi, data player BWF, nama pemain, terus unggulan ke berapa. Lalu kemudian ada pemrosesan, penulisan data ke file, player data.write. Lalu ada pemilihan dan perulangan. Tambahkan player data, jika iya maka akan mengulang lagi ke atas. Kalau enggak, akan lanjut ke bawah untuk membuka file yang sudah kita tulis dari write tadi. Kemudian setelah membuka, maka filenya itu akan dibaca menggunakan player data.read komennya. Lalu akan menghasilkan output yang sesuai dari filenya ini. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh programnya. Karena memakan waktu yang cukup lama, mungkin nanti saya akan speed up aja, teman-teman. Oke, ini programnya sudah jadi ya teman-teman. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan programnya. Pertama dari atas ada include fstream untuk memasukkan kelas stream and files-nya. Terus include iostream seperti biasa using namespace. Nah, untuk kelasnya sendiri saya pakai BWF. Di bagian protected itu ada char untuk variabelnya player dengan array-nya 30. Lalu ada tipe data float untuk variabel seeding. Di bagian public ada void get, dalamnya ada cout, nama pemain, untuk dimasukkannya ke variabel player. Terus menampilkan unggulan ke dan dimasukkan ke variabel seeding. Untuk void display-nya ada cout, menampilkan badminton player, lalu yang ditampilkan itu dari variabel player, lalu untuk cout turnamen seeding ditampilkan dari seeding, variabel seeding. Nah, untuk program utamanya ada tipe data char dengan variabel word. Nah, untuk kelas BWF-nya kita buat objek W1. Untuk kelas fstream-nya kelas
stringnya itu kita pakai player data. Nah, ini untuk membuat objek data untuk IO. Kemudian ada bagian tipe data integer, variable pen-nya itu sama dengan 1. Lalu ada player data.open, yaitu untuk membuka file disk. Dan pengaturan mode bitnya itu pakai ini, use up, use out, use in, dan iOS binary. Lalu file teksnya itu pakai WWF ranking. Kemudian kita masuk ke perulangan do while, pakai do untuk menampilkan cout data player WWF, kemudian w1.get, nama objeknya tadi w1 ini. Nah, terus kita ketik lagi player data, kita ketikkan player data.write char bintang dalam kurung dan nama objeknya tadi w1 dan size of w1 itu untuk menulis ke disk filenya. Kemudian kita ketikkan lagi cout, tambahkan player data lagi. Nah, kemudian kita masukkan ke variable word yang ada di atas tadi ini, bagian char, tipe data char. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan lagi, kita pakai word, while ketika word-nya itu sama dengan y, berarti keluar dari perulangan pengisian. Berarti kalau iya, itu kita akan mengulangi lagi komen yang ini. Nah, untuk meletakkan pointernya itu kita pakai komen player data.ckg dalam kurung 0 untuk meletakkan pointer di awal data. Nah, kemudian ada player data.read, ini sama aja kayak write tadi, cuman yang ini untuk membaca datanya. Terus ada while lagi, pakai player data.eof, fungsi end of file tadi kan udah dijelasin, itu untuk keluar dari dengan syarat end of file-nya. Bagian dalamnya ada cout, menampilkan cout data pemain, kemudian pakai P-nya ini ditambahkan ya, karena diulang. Ini dari 1 tadi. Nah, ini. Data integer P. Kemudian W1 dan .display untuk menampilkan datanya dari objek W1 yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk membacanya sama seperti ini. Kemudian setelah itu bagian akhir ada cout untuk menampilkan letak pointer cout-nya. Lalu menampilkannya dari mana? Dari player data, menggunakan command player data.lg. Kemudian cout endline dan kemudian return 0. Selesai. Jadi ketika program yang kita jalankan akan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, data player WWF, nama pemain, kita isi nama saya sendiri, unggulan ke-1, Iya, Wahyu. Bulan kedua, tambahkan lagi Iya, Saputro. Bulan ketiga, tidak. Nah, outputnya ini akan berisi data yang kita inputkan di atas ya teman-teman. Jadi data yang kita isi di atas ini nanti akan tersimpan di disk file, kemudian pada outputnya nanti akan dibuat kembali dari disk file yang kita isi dari atas ini teman-teman. Serta akan menampilkan letak pointer. Letak pointernya itu -1. Mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk quotes dari saya, kalau tidak perlu dilakukan, maka tidak usah dilakukan. Jika terpaksa memang harus dilakukan, maka selesaikan dengan cepat. Oke, sekian. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.